Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Livia Meliawati, Aisyah Putri Asyari, dan Elza Konita Gifari. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pemilihan masalah penelitian dan merumuskan masalah. Baik, yang pertama yaitu definisi masalah penelitian dan perumusan masalah. Definisi masalah penelitian. Masalah merupakan sebuah kesulitan yang terjadi yang dapat kita rasakan akibatnya serta membutuhkan sebuah pemecahan. Dalam masalah juga dapat diartikan sebagai sebuah keadaan ketika sesuatu sudah menyimpang dari batas-batas yang ada. Sedangkan penelitian sendiri itu memiliki definisi, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta menyajikan data dengan sistematis dan objektif yang berguna untuk memecahkan sebuah permasalahan atau melakukan pengujian terhadap hipotesis. Selanjutnya, definisi perumusan masalah. Perumusan masalah biasanya juga disebut dengan research question atau research problem. Perumusan masalah dapat diartikan sebagai sebuah rumusan yang mempertanyakan suatu persoalan atau suatu kesengajaan baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun sebagai fenomena yang saling terkait dengan fenomena lainnya. Dalam memilih rumusan masalah, itu harus jelas dan tajam agar menjadi titik acuan yang akan membimbing peneliti untuk mengembangkan sebuah kerangka teoritis serta pemikiran dalam menyusun tujuan, mengajukan hipotesis, menganalisis data, dan menyimpulkan sebuah penelitian. Selanjutnya yaitu jenis-jenis permasalahan. Nah, jenis-jenis permasalahan dalam sebuah penelitian itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu problema deskriptif, yang kedua problema komparatif, dan yang ketiga problema asosiatif. Nah, problema deskriptif ini adalah problema untuk mengetahui status atau mendeskripsikan sebuah fenomena, sehingga lahirlah sebuah penelitian deskriptif termasuk survei, penelitian historis, dan filosofis. Secara sederhana, problema deskriptif ini merupakan rumusan masalah yang cukup mendeskripsikan hasil perolehan data yang didapatkan oleh peneliti. Misalnya seperti mendeskripsikan hasil penelitian yang dikemas dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Dan yang kedua, problema komparatif, yaitu problema yang membandingkan antara dua fenomena atau lebih. Seorang peneliti akan berusaha mencari persamaan dan perbedaan pada fenomena yang ditelitinya. Selanjutnya, peneliti juga mencari arti atau manfaat dari persamaan dan perbedaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu problema asosiatif. Nah, problema asosiatif ini merupakan rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, di dalam rumusan masalah asosiatif ini memiliki 3 macam hubungan. Yang pertama hubungan simetris, yang kedua hubungan kausal, dan yang ketiga hubungan interaktif atau hubungan timbal balik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang judul penelitian. Judul merupakan garis besar dari suatu pembahasan, sedangkan judul penelitian bisa kita katakan adalah bagian yang harus tercantum pada pembuka dari sebuah penelitian yang menggambarkan garis besar dari suatu penelitian tersebut. Nah, pada kenyataannya dalam melakukan sebuah penelitian ini, peneliti harus lebih dahulu melakukan identifikasi, penetapan, dan perumusan masalah penelitian, dan nantinya judul penelitian akan terbentuk setelah melakukan perumusan sebuah masalah.
Nah, hal yang harus diperhatikan dalam membuat judul penelitian itu adalah judul harus mendeskripsikan inti dari kegiatan penelitian yang hendak dilaksanakan, dan judul tersebut harus memiliki struktur kata yang padat. Suatu judul penelitian hendaknya mencantumkan kata kunci yang akan memberikan gambaran terhadap tujuan penelitian. Judul penelitian yang baik itu memiliki susunan kata yang jelas dengan mencantumkan subjek serta tujuan penelitian. Nah, judul penelitian biasanya juga ditulis secara eksplisit atau jelas dengan menunjukkan variabel-variabel yang hendak diteliti pada suatu penelitian. Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus dicermati dalam merumuskan judul suatu penelitian, yaitu bahwa suatu judul penelitian haruslah objektif, yang berarti tidak mendapatkan pengaruh oleh hal-hal tertentu yang bersifat subjektif dan belum diuji kebenarannya. Hal ini dikarenakan tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mengetahui data atau gejala yang terjadi. Nah, beberapa contoh dari judul penelitian yang bersifat netral itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk permasalahan deskriptif estimatif. Nah, bentuk ini itu bentuk yang menggambarkan suatu penelitian. Contohnya judulnya adalah tingkat produktivitas karyawan bagian produksi. Yang kedua, tingkat kesejahteraan karyawan perusahaan kaleng. Nah, yang kedua adalah bentuk permasalahan bersifat mencari hubungan atau pengaruh. Ini contoh judulnya adalah seperti judul penelitiannya adalah seperti peranan bla 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 terhadap bla bla bla. Yang ketiga adalah bentuk permasalahan bersifat komparatif. Nah, bersifat komparatif di sini adalah bersifat membandingkan. Contohnya seperti judulnya adalah perbandingan IPK mahasiswa wanita dan mahasiswa pria pada program studi PGMI UIN Malang. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri perumusan masalah yang baik. Yang pertama adalah dalam bentuk kalimat tanya. Nah, secara umum perumusan masalah ini dibuat dengan menggunakan kalimat tanya. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan menjadi arah dari sebuah penelitian, dan apa saja yang akan dikaji atau akan dicari seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Yang kedua, pertanyaannya harus singkat, padat, dan jelas. Dalam membuat pertanyaan, dalam perumusan masalah harus singkat, padat, dan jelas, karena memudahkan peneliti supaya lebih fokus terhadap jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga adalah mengandung nilai penelitian. Nah, perumusan masalah merupakan salah satu komponen dari penelitian. Jadi adanya rumusan masalah ini, penelitian akan lebih fokus dan memiliki arah. Begitu juga dengan memutuskan jenis data yang akan dibutuhkan oleh peneliti. Yang keempat, masalah yang diangkat sesuai dengan kemampuan peneliti. Jadi seorang peneliti ini harus mampu dalam mengangkat tujuan dari penelitian yang dilakukan, atau peneliti ini mampu untuk melakukan penelitian tersebut, karena tujuan penelitian haruslah jelas. Jika tidak, maka sebuah penelitian ini penelitian yang akan terlaksana tidak akan mendapatkan solusi dari permasalahan. Yang kelima, memberikan petunjuk dalam melakukan kegiatan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, seorang peneliti itu harus dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang akan diteliti. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu sumber untuk memperoleh masalah. Nah, masalah itu sendiri adalah suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara yang diharapkan dengan yang saat ini terjadi. Sedangkan masalah penelitian dapat diartikan juga masalah yang mendorong peneliti untuk mencari jawaban atau solusi. Jadi, sumber dalam memperoleh masalah itu dari berbagai sumber, antara lain yang pertama pengalaman pribadi. Nah, setiap orang pasti mempunyai pengalaman pribadi. Jadi, mereka dapat melakukan identifikasi terhadap suatu masalah yang mereka alami. Yang kedua, kelanjutan atau perluasan penelitian. Nah, peneliti dapat menambahkan pertanyaan penelitian dari temuan peneliti sebelumnya, dan pertanyaan ini biasanya tercantum di dalam saran
yang nantinya bisa dikembangkan kembali dalam penelitian selanjutnya. Yang ketiga, sumber pustaka. Sumber pustaka ini digunakan untuk menambah pengetahuan kita, serta menjadi bahan dalam identifikasi masalah dalam sebuah penelitian. Yang keempat yaitu pertemuan ilmiah dan forum diskusi. Hasil dari forum diskusi ini dapat menambah pengalaman kita, karena di dalam forum ini terdapat para ahli dalam bidangnya yang dapat membagikan pengetahuannya dalam perspektif yang berbeda di dalam identifikasi masalah yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Yang kelima yaitu pengamatan. Hasil dari pengamatan dan pengalaman langsung juga menjadi sumber pertanyaan potensial yang digunakan dalam proses penelitian. Yang keenam, pergeseran paradigma dalam pendidikan. Paradigma pendidikan ini berubah dan berkembang dari waktu ke waktu, semisal seperti kurikulum, media pembelajaran, dan metode pembelajaran, dan lain-lain. Itu juga dapat dijadikan sebagai sumber untuk mengidentifikasi sebuah persoalan dalam penelitian. Yang ketujuh, fenomena pendidikan di kelas, ekstrakurikuler, dan masyarakat. Nah, fenomena ini dapat mendorong peneliti untuk menggunakannya sebagai sumber pertanyaan atau masalah yang dapat diajukan dalam penelitiannya. Yang kedelapan, deduksi dari teori. Terdapat deduksi dari teori yang sudah ada ataupun merupakan cabang studi yang sedang dikembangkan. Selanjutnya yaitu cara untuk merumuskan masalah. Rumusan masalah adalah tahapan dalam penentuan arah dari sebuah penelitian. Dari rumusan masalah ini, kita dapat mengetahui jangkauan penelitian dan juga tujuan dari penelitian itu. Dan rumusan masalah juga akan menjadi petunjuk rancangan yang digunakan. Berikutnya yaitu langkah-langkah dalam merumuskan masalah. Yang pertama, fenomena linguistik dan pilihan konteks. Langkah awal dari sebuah penelitian itu yaitu mengamati secara mendalam akan bahasa yang digunakan. Pengamatan ini meliputi bahasa, yaitu tulisan dan lisan. Bahasa tulisan biasanya kita temukan di koran, majalah, artikel, dan lain-lain. Sedangkan bahasa lisan biasanya kita temui di pidato, di debat, video blog, ataupun podcast. Nah, pengamatan ini mengarahkan peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Setelah itu peneliti dapat mencatat penelitian itu. Yang kedua, penentuan objek kajian. Dalam melakukan penentuan ini tergantung pada fenomena yang sedang diamati oleh peneliti. Yang ketiga, penentuan rancangan yang digunakan. Penentuan ini dilakukan setelah ditentukannya objek kajian, karena objek penelitian akan mengarahkan terhadap rancangan yang sesuai untuk melakukan pendekatan terhadap masalah itu. Yang keempat, penentuan ruang lingkup penelitian. Langkah selanjutnya yaitu peneliti harus menentukan ruang lingkup kajian. Dalam melaksanakan sebuah penelitian harus dilakukan pembatasan masalah agar penelitian dapat terlaksana tanpa adanya hambatan. Terbatasnya waktu, tenaga, pikiran, serta lokasi penelitian. Yang kelima, perumusan masalah penelitian. Setelah melaksanakan setiap tahap-tahap yang tadi, peneliti dapat merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah akan dinyatakan dengan bentuk kalimat, tanya, apa, bagaimana, dan mengapa mengenai objek penelitian tersebut. Dengan langkah-langkah yang tadi, seorang peneliti dapat mengarahkan dengan jelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, sehingga peneliti dapat menghasilkan sebuah solusi atau jalan keluar atas permasalahan atau fenomena yang terjadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.